Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gilang Malam, ketemu lagi dengan saya tentunya Andre. Sahabat Gilang Malam, pertama-tama saya mengucapkan prihatin dan empati ya buat saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara, yaitu di Gunung Raung. Saya dapat informasi tadi ya bahwa Gunung Raung sedang erupsi dan ada sekitar 800 orang lebih dievakuasi. Semoga diberikan ketabahan dan diselamatkan ya di sana. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat Gilang Malam, tentunya saya mengucapkan minta maaf ya karena terlalu lama untuk mengupload terusan cerita Teluh Hilir Bintinu ini ya. Karena memang kemarin jujur ya saya pribadi masih banyak kegiatan-kegiatan yang memang tidak bisa diganggu karena ada acara Hari Raya Idul Fitri tentunya ya. Sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, baik sahabat Gilang Malam, tidak usah menunggu lama lagi. Cerita Teluh Hilir Bintinu dimulai dari sini. Sikat. Jam menunjukkan 03.12. Pak Ahmad sudah bersiap-siap untuk pergi ke Jawa Timur. Pak Ahmad pergi di pagi buta biar tidak mendengar azan. Karena begitu tersiksa buat Pak Ahmad bila mana mendengar suara azan. Pak Ahmad bergegas keluar menuju garasi untuk mengeluarkan mobil kesayangannya. Suara mobil terdengar sudah dinyalakan untuk sebentar dipanaskan. Dengan menyalakan tembakau yang disimpan di pipa rokok, Pak Ahmad duduk santai di kursi depan. Dengan wajah yang sangat ambisi dan terlihat mulut Pak Ahmad mengeluarkan asap yang tebal. Tunggu Aceng, kemarin kalian masih bisa lolos, tidak untuk besok. Pak Ahmad begitu puas dan sangat yakin akan rencananya hari ini. Mandor Uha dan Mama Ajengan terlihat lagi ngobrol di depan rumah Mandor Uha. Terdengar Mama Ajengan memberi wejangan dan nasihat ke Mandor Uha. Pak Mandor, yang sudah biarlah sudah. Ini sudah suratan yang sudah tidak bisa kita sanggah lagi dan dihindari. Ketentuan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup doakan agar almarhumah tenang dan diterima iman dan Islamnya. Ucap Mama Ajengan. Mandor Uha terlihat sedikit tenang dan sudah menerima nasib dan kejadian ini. Terima kasih Mama, sudah membimbing saya. Kalau tidak ada Mama, saya akan mengikuti hawa nafsu dari keinginan iblis, ujar Mandor Uha. Terdengar deru mobil dan terlihat sorot cahaya lampu menyorot ke jalan. Ternyata Pak Ahmad yang akan berangkat ke Jawa Timur. Juragan Ahmad itu Mama, mau kemana di pagi buta? Dah keluar. Mandor Uha bertanya ke Mama Ajengan. Iya Pak Mandor. Malah tanya ke saya Pak Mandor mah. Ya saya kan nggak tahu Pak. Mama Ajengan sambil terkekeh menjawab pertanyaan Mandor Uha. Terlihat mobil Pak Ahmad sudah menjauh dan hilang di belokan jalan. Duh Pak Mandor, ini sudah mau subuh. Mau ke masjid nih Pak. Mama Ajengan berpamitan. Oh hayu, sama-sama saja. Mandor Uha juga mengiyakan Mama. Tak lama Mama Ajengan dan Mandor Uha pun bergegas ke masjid. Di rumah Wahaji, Ujang pun terbangun karena dikagetkan dengan mimpi yang begitu aneh dan terasa nyata. Ujang bermimpi yang sangat begitu menyeramkan. Dalam mimpinya, Ujang berhadapan dengan satu sosok yang begitu asing. Dengan ancaman yang berbahasa Jawa kuno. Ujang begitu terpojok saat berhadapan dengan makhluk ini. Dan Ujang melihat ada satu sosok laki-laki yang terlihat tidak asing, tapi begitu samar terlihat olehnya. Hanya ucapan yang sangat lantang terdengar. Jangan pernah menjadi penghalang bila kalian masih mau hidup. Ujang duduk dan merenung, memikirkan tentang mimpi ini. Ujang berniat nanti pagi mau menceritakan ini kepada Wahaji. Siapa tahu Wahaji tahu arti mimpi ini. Pak Ahmad yang sudah memasuki perbatasan Garut Tasik, tepatnya di Salawu. Pak Ahmad pun meminggirkan mobilnya untuk membeli minuman dan makanan. Pas Pak Ahmad baru turun dari mobil, terdengar lantunan yang mengaji di salah satu masjid. Dek,
Badan Pak Ahmad mendadak lemas. Kepala jadi pusing dan Pak Ahmad bersandar di kap mobil sambil menutup telinganya. Mata Pak Ahmad melotot. Mulut Pak Ahmad tak henti memaki dengan kata-kata kotor karena mendengar lantunan suara orang mengaji di toa masjid. Cuy, panas. Waduh. Pak Ahmad mengerang bahkan teriris dan seperti dikuliti saat mendengar orang mengaji. Dengan sedikit paksaan, Pak Ahmad mencoba masuk kembali ke dalam mobil dan mencoba meninggalkan area itu. Pak Ahmad menghidupkan kendaraannya dan tancap gas meninggalkan tempat tadi. Juragan Aceng yang sedang bersiap untuk ke masjid pun terlihat sudah keluar dari rumahnya. Di jalan Juragan Aceng bertemu dengan Mang Osin yang kebetulan sama-sama mau ke masjid. Juragan, gimana sehat? Mang Osin membuka percakapan. Alhamdulillah Mang, gimana Neng Ima sehat Mang? Alhamdulillah Juragan. Tak lama mereka sudah berada di depan masjid dan di sana sudah terlihat Ujang. Dan Wahaji juga sudah berada di dalam masjid, lagi menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid. Sudah terdengar azan saling bersahutan, menandakan waktu subuh sudah tiba. Singkat cerita, setelah menunaikan sholat subuh, Wahaji mengadakan tausiah subuh sebelum jamaah meninggalkan masjid. Dan Ujang berniat bertanya tentang mimpinya itu kepada Wahaji. Selesai bertausiahnya Wahaji, jamaah yang lain meninggalkan masjid. Dan sisa Ujang, Mang Osin, Juragan Aceng, dan Wahaji yang tersisa. Punten Wahaji, saya boleh bertanya? Ucap Ujang kepada Wahaji, izin bertanya. Mau tanya apa Jang? Kata Wahaji. Begini Wahaji, saya tadi malam bermimpi. Ujang menceritakan apa yang dialami dengan mimpinya itu tanpa dikurangi dan dilebihkan. Mang Osin, Juragan Aceng begitu serius mendengarkan cerita dari Ujang tentang mimpinya itu. Mang Osin terlihat sambil menganggukkan kepala dan sesekali berdecak. Begitu Haji, tutup cerita dari Ujang. Pertanda apa itu Haji? Tanya Ujang. Astagfirullah, Allahu Akbar. Beristighfar dan mengagungkan Sang Pencipta keluar dari mulut Haji. Jang, nanti agak siang atau sekalian Mang Osin dan Juragan nanti datang ke rumah ya. Ini bukan perkara soal mimpi dan ini juga bukan mimpi biasa. Kata Wahaji. Semua mengangguk tanda mengerti. Terlihat Nyai Angsana yang terduduk sendiri ditemani kegelapan yang begitu pekat, begitu sedih. Dan seperti tidak tahu mau berbuat apa. Ulu Watakan, Ulu Watakan. Nyai Angsana yang tadi duduk termenung sekarang terperanjat karena mendengar suara yang tak asing bagi dirinya. Kakang, ampun Kakang, keluarkan saya dari sini. Nyai Angsana mengemis meminta pengampunan. Dosa kamu sudah terlalu besar Watakan. Dan kamu sekarang sudah bukan manusia seperti dulu lagi. Akibat terlalu tinggi egomu dan berambisi akan kekuatan kamu. Kamu rela dan menjual dirimu ke iblis yang laknat. Nyi Angsana begitu terpukul dan sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi. Karena Nyi Angsana sudah tahu siapa sosok yang berbicara ini. Dalam sekejap, dari tadi gelapnya pekat tanpa ujung, sekarang suasana menjadi berubah. Nyi Angsana sudah berada di bensin lain. Sekarang Nyi Angsana berada di suatu tempat yang hijau tanpa batas. Layaknya padang sapana yang begitu luas. Sejauh mata memandang, hanya ada rumput hijau yang tak terlihat. Kakang Taji Malela, Kakang Sahyang Tikoro. Nyi Angsana terbata saat menyebutkan nama Prabu Taji Malela dan Sanghyang Tikoro. Prabu Taji Malela dan Sanghyang Tikoro berjalan menghampiri Nyi Angsana. Terlihat kedua sosok ini berjalan dengan tatapan berwibawa, dipenuhi aura yang begitu besar dan akan kesaktiannya. Watakan, ucap Sanghyang Tikoro. Iya Kang, jawab Nyi Angsana. Apa yang telah kamu perbuat akan menjadi hukum buat kamu sendiri. Dan segera bertobat Watakan. Sanghyang Tikoro berbicara ke Nyi Angsana.
Nyi Angsana hanya tertunduk dan tak berani menatap kedua sosok ini. Katakan, kembalilah ke jalan yang benar karena Allah suka dengan pertaubatan. Dan Prabu Tajir Malela membacakan surah Al-Furqan ayat 70. Illa man tabawa amma wa amalai amalan sahilan faula ikayu budilah sa'i atihim hasana wa kanalahu ghafurur rahimah. Bergetar badannya Angsana. Terlihat matanya Angsana terbelalak menatap kedua sosok ini tanpa dengan cepat. Nyi Angsana bertunduk kembali seperti ada kekuatan lain yang begitu ditakuti oleh Nyi Angsana. Nyi Angsana sekarang berlutut di hadapan Prabu Tajimalela dan Sang Hyang Tikoro dengan wajah yang penuh ketakutan, penyesalan, dan kemauan bersatu menjadi satu. Kakang, apa saya masih bisa bertobat? Apa Tuhan akan menerima tobatku yang sudah berlumur dan sudah hina ini? Ucap Nyi Angsana bertanya ke Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela dan Sang Hyang Tikoro terlihat senang saat mendengar pengakuan dari Nyi Angsana. Katakan, Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Sambil menyulurkan tangannya ke Nyi Angsana. Nyi Angsana pun menerima uluran tangan Prabu Tajimalela. Apa kamu benar-benar mau bertobat, Watakan? Dan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi jalan yang sesat ini? Sang Hyang Tikoro bertanya penuh tekanan pada Nyi Angsana. Dengan berlinang air mata, Nyi Angsana hanya menganggukkan kepalanya. Apa kamu sudah siap jika kesaktian hitammu akan lenyap selama-lamanya dan akan hancur? Kembali Sang Hyang Tikoro bertanya. Sudah Kakang, saya sudah siap dan saya akan kembali lagi ke kodrat dan ilahar manusia Kakang. Kalau sudah siap, saya akan segera menghancurkan kekuatan hitammu dan kamu akan kembali ke manusia seutuhnya dan akan menjadi seperti semula. A'udzubillahi alaihi wa qurti mimma aju wa audu hairu. Prabu Tajimalela membacakan kalam Allah sambil memegang kepala Nyi Angsana. Terlihat sekarang Nyi Angsana menjerit dan menggelinjang. Seluruh badannya bergetar hebat. Dan Prabu Tajimalela seperti menarik sesuatu di kepala Nyi Angsana. Dan betul ada bayangan hitam di cengkram Prabu Tajimalela. Dan seakan melilit di tangan Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela kembali membacakan kalam Allah. Wah, dengan teriakan makhluk yang ada di cengkraman Prabu Tajimalela dan hancur sudah tak tersisa. Alhamdulillah. Nyi Angsana tergeletak tak sadarkan diri dan pelan-pelan Nyi Angsana sekarang berubah seperti semula. Menjadi sosok tua rambut beruban dan kulit keriput dan matanya terlihat sendu seperti nenek-nenek pada umumnya. Di lain tempat Pak Ahmad sudah memasuki perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pak Ahmad sengaja beristirahat di tempat yang jauh dari permukiman agar tidak mendengar suara azan dan mengaji. Sebentar lagi saya akan segera sampai dan tidak lain, tidak bukan, nyawa keluarga si Aceng juga akan berakhir. Pak Ahmad begitu yakin dengan tujuannya akan membuahkan hasil. Kembali Pak Ahmad membuka tas kecil yang berisikan tembakau dan Pak Ahmad memasukkan tembakau ke pipa kesayangannya dan Pak Ahmad menyalakannya. Begitu nikmat dan santai Pak Ahmad menghisap pipa. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Dalam pikir Pak Ahmad, kali ini tidak akan gagal. Dadan anak pertama Pak Ahmad berpamitan ke Nyi Okon untuk pergi ke rumah Pak Ahmad karena sudah sangat rindu kepada ayahnya ini. Dadan dengan menaiki sepeda berangkat menuju ke rumah Pak Ahmad yang baru. Tak lama Dadan sudah sampai di rumah Pak Ahmad. Tapi Dadan begitu kaget apa yang dia lihat. Kok rumah Bapak gelap? Terus rumput tumbuh liar seperti tak terurus. Kenapa ini ya? Ucap Dadan. Astagfirullah. Dadan beristighfar. Assalamualaikum Pak. Pak. Dadan mengucap salam. Tapi tidak ada jawaban di dalam rumah. Tapi Dadan penasaran. Siapa yang tadi mengintip? Dan membuka pintu gerbang besi yang ada di halaman depan. Pas Dadan mau masuk terasa auranya begitu kelam dan mencekam. Dadan, dek,
Jantung Dadan seakan berhenti berdetak. Ada yang memanggil namanya. Terlihat senja merah sudah menyebar di ufuk barat. Matahari seakan berpamitan, yang tahu akan digantikan malam. Burung-burung berbondong-bondong pulang ke pembaringan menghitam di langit. Pak Ahmad yang sudah berhenti di bahu jalan pun turun dari mobilnya. Pak Ahmad melihat ke kiri dan ke kanan, mengamati di sekitar. Hanya terlihat pohon yang menjulang tinggi yang terlihat oleh Pak Ahmad. Suara hewan hutan seakan memanggil dan menyambut Pak Ahmad yang telah datang di dunia nyata. Wah, terasa angin malam menyentuh tubuh Pak Ahmad yang tidak memakai jaket itu. Dan Pak Ahmad merasakan bahwa dingin menusuk tulangnya. Pak Ahmad kembali ke mobil dan segera mengambil jaket dan memakainya. Ya, benar. Pak Ahmad sudah sampai di Jawa Timur. Dan sekarang Pak Ahmad sudah sampai di kaki gunung yang ada di Jawa Timur. Dan Pak Ahmad masih kebingungan karena tidak ada petunjuk yang bisa dia tuju. Di saat kebingungan, Pak Ahmad dikagetkan dengan tepukan halus di belakang. Oh, terperangah dan sedikit meloncat. Pak Ahmad menoleh ke belakang. Terlihat kakek tua sambil memegang tongkat, badan membungkuk, jenggot memutih memanjang, mata cekung ke dalam, keriput nampak di raut wajahnya dimakan usia. Koe ngantoni sopo, katon bingung. Kamu nunggu siapa? Seperti bingung. Kakek tua tadi bertanya dengan dialek Jawa yang sangat kental. Pak Ahmad malah tambah bingung karena tidak tahu harus menjawab apa. Kakek tua melihat Pak Ahmad kebingungan malah terkekeh tertawa. Lah, kok aku takoni? Koe orang mangsuli. Lah, saya bertanya malah kamu gak jawab. Sambil terkekeh, kakek tua melihat tingkah Pak Ahmad. Hehehe. Pak Ahmad terdiam sejenak dan mencoba meraba pakai bahasa Jawa. Nuwun sewu mbah, kula mando simbah Karyo. Maafkan saya mbah, saya lagi mencari Mbah Karyo. Pak Ahmad terlihat menggaruk kepala, takut salah dengan pertanyaannya. Lah, ndak usah cari si mbah nak. Ini yang di depanmu si Mbah Karyo. Ternyata yang tadi mengajak ngobrol itu yang Pak Ahmad sedang cari. Pak Ahmad tersenyum. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tak lama Pak Ahmad mengeluarkan tangan untuk bersalaman dengan Mbah Karyo. Kenalkan Mbah, saya Ahmad dari Garut. Sengaja jauh-jauh datang ke sini khusus cari Simbah. Pak Ahmad memperkenalkan diri. Ada keperluan apa kamu jauh-jauh itu datang ke sini anak muda? Mbah Karyo bertanya dan menanyakan maksud dan tujuan Pak Ahmad. Sebelum Pak Ahmad menjawab, Mbah Karyo sudah mengajak Pak Ahmad pergi ke rumah Mbah Karyo. Engkau tak jawab nang omaku supaya oraan nasing kurungu. Mbah Karyo mengajak Pak Ahmad menjawab nanti di rumah Simbah. Tak lama Pak Ahmad dan Mbah Karyo pergi ke dalam hutan untuk menuju ke rumah Mbah Karyo. Di tempat lain, di rumahnya Wah Haji, Ujang yang sedang bersiap untuk berwudu untuk menunaikan sholat maghrib. Jang, tanya Wah Haji. Bagaimana Wah Haji? Ujang menjawab dengan sopan. Begini Jang, nanti setelah selesai sholat maghrib, tolong sampaikan ke Juragan Aceng. Wah Haji tunggu di rumah ya. Wah Haji menitip amanat ke Ujang. Oh iya Wah Haji, insya Allah Ujang sampaikan amanat ini. Tak lama Ujang pun melanjutkan untuk berwudu. Sekarang sudah terdengar kumandang azan maghrib bersahutan, menandakan maghrib telah tiba. Setelah selesai maghrib, Ujang pun menghampiri Juragan Aceng dan menyampaikan pesan dari Wah Haji. Juragan Aceng menganggukkan kepala, tanda mengerti apa yang disampaikan Ujang kepadanya. Juragan Aceng setelah mendengar amanat dari Ujang, langsung bergegas menuju rumah untuk mengajak Neng Agis dan istrinya. Dek, dek. Dadan yang kaget kala mendengar namanya dipanggil, mencoba menengok ke belakang dan ternyata Mama Ajengan yang memanggilnya. Mama Ajengan bikin kaget Dadan saja. Terlihat yang tadi mukanya Dadan pucat pasi, sekarang kembali normal sedia kala. Ada keperluan apa Dadan datang ke sini? Tanya Mama Ajengan.
Mau nengok bapak mama. Dadan menjawab pertanyaan mama Ajengan dengan terbata-bata. Tapi mama, ini benar kan rumah bapak saya yang baru? Tapi kenapa seperti terlihat tidak terurus mama? Dadan bertanya ke mama Ajengan. Hehehe. Dan Dadan yuk sekarang ke rumah mama. Nanti mama kasih tahu tentang rahasia bapakmu. Dan pasti kamu juga sudah tahu. Tapi cuman belum menyadarinya saja. Ucap mama Ajengan. Mama Ajengan dan Dadan pun pergi menuju rumah mama Ajengan. Dalam benak Dadan banyak pertanyaan tentang rumah. Siapa tadi yang mengintip di balik jendela dan tentang pertanyaan dari mama Ajengan memenuhi benaknya saat ini. Pak Ahmad dan Mbah Suro sudah memasuki hutan dan Pak Ahmad merasakan perjalanan ini seperti ada yang melihat dan memperhatikan. Nah, ikut saya saja dan jangan pernah melihat ke kiri dan ke kanan. Biarkan mereka memperhatikan kita, ucap Mbah Karyo. Pak Ahmad malah tambah bergidik ngeri mendengar penuturan dari Mbah Karyo. Tapi dalam hati kecil Pak Ahmad penuh dengan keyakinan dengan Mbah Karyo. Niat dan tujuannya kali ini tidak akan gagal untuk membinasakan keluarga Juragan Aceh. Terlihat menyeringai senyum Pak Ahmad. Dalam perjalanan memasuki hutan menuju rumah Mbah Karyo, Pak Ahmad hanya mengamati sekeliling yang dilewati mereka. Hanya suara hewan hutan yang terdengar seperti menemani Pak Ahmad untuk memasuki rumah Mbah Karyo. Terlihat samar-samar cahaya di kejauhan, semakin mendekat ternyata itu rumah Mbah Karyo. Pak Ahmad terhenti sejenak dan kembali Pak Ahmad berhenti untuk mengamati lagi sekitar. Kembali Pak Ahmad melanjutkan perjalanan menuju rumah Mbah Karyo. Dan Pak Ahmad melihat di pojokan rumah ada seperti kuburan. Dan Pak Ahmad mendekat. Benar saja, ini kuburan yang bertuliskan Sutina. Iku kuburannya bojoku mat. Ayo cepat melabu. Mbah Karyo menyuruh masuk dan menerangkan itu ternyata kuburan istrinya. Enggih mbah, kula melebet mbah. Pak Ahmad izin masuk. Dan sebelum masuk Pak Ahmad tidak melihat keanehan yang dilihatnya. Tidak seperti rumah-rumah dukun yang lainnya. Tidak ada sesajen, tidak ada alat ritual, tidak ada kemenyan. Yang Pak Ahmad lihat hanya rumah biasa seperti di pedesaan lainnya. Melebet lengah, rembugan, beban tujuan, lan tujuan sampean tak ini kene. Mbah Karyo menyuruh masuk dan menanyakan niat dan tujuan datang ke sini untuk menemuinya. Pak Ahmad melepas sepatu dan Pak Ahmad segera duduk di hadapan Mbah Karyo. Gini mbah, saya datang ke sini itu. Pak Ahmad menjelaskan maksud dan tujuannya datang menemui Mbah Karyo. Mbah Karyo hanya menganggukkan kepala tanda paham dan mengerti. Begitu mbah maksud dan tujuan saya. Datang ke sini menemui si mbah. Pak Ahmad menutup maksudnya. Tapi kamu udah tahu resiko dari perbuatan ini kan? Dan kamu harus tanggung semua dosa-dosa yang akan dijadikan korban santet. Mbah Karyo menerangkan. Saya sudah siap apapun resikonya mbah. Yang penting tujuan saya terkabul dan saingan saya mati. Ucap Pak Ahmad. Pikirkan baik-baik Ahmad. Karena ini risikonya besar. Dan saya juga akan menanggung risikonya. Karena orang yang akan saya kerjakan ini dikelilingi orang-orang bukan orang biasa. Dan korban ini juga ditemani oleh makhluk dari dunia lain. Dari golongan jin Islam. Mbah Karyo memberitahu Pak Ahmad. Pak Ahmad setelah mendengar cerita Mbah Karyo pun Pak Ahmad terdiam. Dan mencerna perkataan Mbah Karyo tentang dikelilingi orang sakti dan dilindungi jin Islam. Mbah, maaf. Maksud si mbah tadi orang sakti dan bangsa jin itu siapa? Pak Ahmad penasaran siapa mereka ini. Belum waktunya saya kasih tahu. Siapa mereka Ahmad? Nanti saya setelah selesai mengerjakan ritual baru kasih tahu. Tutup Mbah Karyo. Dengan sedikit kecewa, Pak Ahmad hanya mengiyakan walau penuh dengan penasaran dan keingintahuan.
Cep Dadan dan Mama Ajengan sudah sampai di halaman rumah Mama Ajengan. Tak lama, Cep Dadan dan Mama sudah duduk di kursi depan. Cep, Mama akan kasih tahu tentang bapak kamu. Sekalian, kamu sudah tahu tapi belum menyadarinya, ucap Mama Ajengan. Cep Dadan termenung dengan perkataan Mama Ajengan, sedang berpikir tentang apa keanehan bapaknya. Tak lama, Cep Dadan menyadarinya. Iya Mama, saya tahu sekarang. Semenjak Bapak pulang pas Bapak 2 hari nggak pulang, keanehan mulai terjadi. Bapak sudah mulai jarang sholat. Dan kalau mendengar azan dan kalam Allah, dia seperti menolak dan membencinya. Dan kalau pas azan, Bapak suka masuk kamar dan membesarkan volume radio. Cep Dadan menjelaskan keanehan yang ada pada bapaknya. Mama Ajengan hanya tersenyum dan terkekeh mendengar penjelasan dari Cep Dadan. Kamu mau jawabannya kan Cep? Kata Mama Ajengan. Jawaban apa Mama? Tentang bapak kamu dan keanehan yang ada pada diri bapak kamu. Mau sekali Mama. Besok pagi kita pergi ke Limbangan ya. Menemui Wahji Kosasi. Alhamdulillah Mama. Saya sudah lama mau bertemu dengan Wahji. Kang Ujang ada di sana Cep. Dan semua akan terbongkar siapa bapak kamu ini. Setelah panjang lebar dengan obrolan ini, Cep Dadan pun berpamitan ke Mama Ajengan karena sudah dekat waktu Isya. Tak lama, Cep Dadan pun pergi dengan sepedanya meninggalkan Mama Ajengan. Juragan Aceng dan Neng Agis dan Nyilastri sudah berada di rumah Wahji ditemani Ujang. Assalamualaikum. Wahji mengucap salam. Terlihat Wahji seperti kurang sehat dan Wahji duduk di kursi dengan wajah meringis nahan sakit. Waalaikumsalam. Serentak semua yang ada di ruangan depan menjawab salam dari Wahji. Wah, kenapa? Sakit? Ujang menanyakan keadaan Wahji. Biasa Jang, maklum udah tua, mungkin kecapean dan ini badan terasa sakit. Wahji mulai membicarakan maksud dan tujuan mengumpulkan semua di rumah Wahji, khususnya buat keluarga Juragan Aceh. Juragan, mulai ini malam dan seterusnya, Juragan tinggal dulu bersama saya ya. Karena yang tadi sampaikan bukan isapan jempol belaka. Terlihat istri Juragan Aceh ketakutan. Nyilastri mulai berbicara. Ya Allah, salah apa keluarga saya? Sampai bertubi-tubi cobaan ini. Sabar Juragan istri, insya Allah ada jalan keluarnya. Allah akan selalu bersama orang-orang yang berserah diri kepadanya. Ujang meyakinkan Nyilastri. Terlihat mata Wahji tertutup dan mulutnya mulai komat kamit membacakan surah suci. Ternyata Wahji pindah ruh dan ruh Wahji sudah berada di tempat yang begitu indah, sejuk hijau dan megah. Dalam tempat ini terdapat satu bangunan yang begitu megah dan indah, berdindingkan emas dan bertingkat kayu jati yang mengkilat. Wahji terdiam dan melihat sekeliling mengitari tempat yang Wahji pijak saat ini. Tidak berubah sama sekali. 40 tahun yang lalu saya ke tempat ini. Subhanallah, kata Wahji. Tak lama terdengar yang mengucapkan salam. Assalamualaikum Kakang. Wahji menengok ke belakang dan ternyata yang mengucap salam adalah Ki Bentar Alam. Waalaikumsalam Yai. Ki Bentar Alam menghampiri Wahji dengan menyodorkan tangan kanan dan bersalaman. Aturan Kakang. Dengan senang hati dan bangga, Kakang Sudi datang lagi di Muara Haki. Bentar Alam menyambut Wahji. Ada apa gerangan membuat Kakang datang kemari? Dan sepertinya Kakang ada sedikit kegundahan dalam hati. Ki Bentar Alam menanyakan perihal maksud dan tujuan apa yang membuat Wahji datang. Sebelum menjawab pertanyaan dari Ki Bentar Alam, Wahji melirik ke arah samping kiri Ki Bentar Alam. Wahji mengenali siapa sosok perempuan yang ada di samping Ki Bentar Alam. Kolowatakan, ucap Wahji. Terima permohonan maaf dan kesalahanku ini Kakang Haji. Nyi Angsana mulai berbicara dan haturkan permintaan maaf.
Assalamualaikum Kosasi. Terdengar suara menggema dan berwibawa memanggil dan mengucap salam sama Wah Haji. Terlihat Wah Haji begitu menghormati beliau ini. Dan terlihat binar senyum mengembang saat Wah Haji melihat sosok berbaju putih yang menghampiri Wah Haji. Nyi Angsana dan Ki Bentar Alam pun begitu hormat dan segan kepada sosok yang menghampiri Wah Haji. Waalaikumsalam.